Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Selvi. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 2, 3, dan 4. Di mana materi kita hari ini yang pertama mengenal tangga nada, yang kedua pantun, yang ketiga alur peredaran darah hewan, yang keempat mengenal interaksi sosial di masyarakat, yang kelima mencontohkan sikap tanggung jawab ya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, tangga nada mayor dan tangga nada minor. Di sini Ibu tampilkan ciri-ciri tangga nada mayor dan tangga nada minor ya. Kita bahas dulu tangga nada mayor yang ciri-ciri yang pertama yaitu bersemangat, bersifat yang gembira, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Dan selanjutnya mempunyai pola interval 1, 1,5, 1, 1, 1,5 ya. Lagu bertangga nada mayor itu antara lain Maju Tak Gentar, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila ya. Selanjutnya ciri-ciri tangga nada minor. Yang pertama kurang bersemangat, bersifat sedih, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la, mempunyai pola interval 1,5, 1, 1,5, 1,5 ya. Lagu bertangga nada minor antara lain Syukur, Tuhan, dan Gugur Bunga ya. Nah, berdasarkan ciri-ciri ini dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa mayor itu bersifat riang gembira. Kalau minor itu bersifat sedih. Nah, contoh tangga nada mayor itu seperti lagu Halo Halo Bandung ya, yang riang gembira bersemangat. Halo Halo Bandung ya, bersemangat, riang gembira. Kalau tangga nada minor ini bersifat sedih, kurang bersemangat, seperti lagu terpujilah wahai engkau ibu bapak guru ya, seperti itu ya. Ya, oke, sudah tahu perbedaannya ya. Oke, kita lanjut materi pantun. Masih ingatkah kalian apa itu pantun? Tentu masih ingat kan ya, karena di pembelajaran 1 kita sudah belajar tentang pantun ya. Sini Bu bahas sedikit. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang terdiri atas 4 baris atau sebait ya. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris dan bersajak ABAB. Nah, dalam setiap bait ini terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan baris kedua disebut sampiran ya. Baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi itu merupakan tujuan atau maksud dari pantun itu sendiri. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan ciri-ciri pantun yaitu, nah nih yang pertama, pantun itu bersajak atau berima ABAB. Apa sih itu sajak atau rima? Yaitu bunyi akhir dari tiap baris ya, bunyi akhir dari setiap baris seperti contoh pantun ini. Nah, jadi bunyi akhir yang ini akhir dari setiap baris. Ini akhirnya ini. Jadi maksudnya bersajak ABAB ini maksudnya, nah nih kita ambil saja satu huruf dari belakangnya ya. Ini R. R ini ya kita anggap saja A. Ya, A. N ini kita anggap B. Ya, R kita anggap A. N kita anggap B. Jadi bersajak A, B, A, B. Itu maksudnya ya. Jadi kalau kalian buat pantunnya ini disamakan yang kata yang di belakangnya ini A, B, A, B. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, satu bait terdiri atas 4 baris. Nah, ini keempat baris ya. 1, 2, 3, 4 baris. Jadi ini disebut dengan satu pantun ini disebut dengan satu bait ya. Ini satu bait terdiri atas 4 baris. Oke? Ya. Yang ketiga, tiap bait terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, ini bisa terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris pertama dan kedua, 1, 2. Nih, baris pertama dan kedua itu merupakan sampiran ya, sampiran ya. Nah, baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun itu sendiri ya. Baris ketiga dan keempat, nah ini intinya nih, ini isi dari pantun itu sendiri. Oke, sudah paham? Sekarang kita lanjut ya dengan jenis-jenis pantun. Nah,
Nah, pantun dapat digolongkan menjadi 3 sesuai dengan siklus kehidupan atau usia manusia. Ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, dan ada pantun tua. Ya, pantun kanak-kanak itu berisi tentang sukacita. Kalau pantun muda itu berisi tentang perkembangan. Kalau pantun tua berisi tentang nasihat. Ya, ini si Ibu kasih contoh dari ketiga pantun tersebut. Nah, pantun kanak-kanak ini yang pertama. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh. Hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ya, seperti itu ya. Jadi pantun kanak-kanak itu berisi tentang sukacita. Selanjutnya, contoh pantun muda. Nih, hujan turun rintik-rintik, ada gabuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, jadi pantun muda itu berisi tentang perkembangan. Ya, seperti itu. Lanjut, pantun tua. Nah, enak benar tinggal di Batu Jajar. Segar udaranya, indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, seperti itu pantun tua ya. Jadi pantun tua itu berisi tentang nasihat. Oke, selanjutnya kita lanjut sistem peredaran darah hewan. Ya, sistem peredaran darah pada hewan ini ada terbagi 2, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sekarang kita bahas dulu yang sistem peredaran darah terbuka. Yaitu pada sistem ini, darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Nah, pada saat tertentu darah meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga-rongga tubuh dan akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh. Ya. Beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka. Nah, di sini Ibu kasih 3 contoh hewan. Yang pertama siput, belalang, dan udang. Nah, untuk siput ini memiliki sistem sirkulasi yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah sederhana. Jantung siput terletak di dalam rongga perikardium serta terdiri atas atrium dan ventrikel. Nah, sirkulasi darah pada siput diawali dengan darah dipompa dari jantung mengalir melalui sinus menuju jaringan tubuh. Nah, dari jaringan tubuh darah kembali lagi ke jantung ya, seperti itu. Selanjutnya belalang. Nah, belalang ini memiliki sebuah pembuluh yang memanjang dan terletak membujur di atas saluran makanan sebagai alat sirkulasi darahnya. Sistem sirkulasinya tidak mengangkat oksigen dan karbon dioksida karena darah belalang tidak mengandung hemoglobin tetapi mengandung hemosianin ya. Oksigen diedarkan ke sel-sel tubuh dengan bantuan saluran udara atau trakea. Nah, lanjut udang. Udang ini darah dipompa dari jantung ya melalui pembuluh darah menuju bagian bawah tubuh seperti kaki. Ya, darah dari bagian kaki mengalir menuju insang bagian kiri dan kanan tanpa melalui pembuluh. Nah, di insang ini darah mengikat oksigen dan kemudian kembali lagi ke jantung ya. Sekarang kita lanjut sistem peredaran darah tertutup. Nah, pada sistem peredaran darah tertutup ini darah mengalir ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh. Berikut beberapa hewan yang mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Yang pertama itu ikan, katak, dan burung. Nah, untuk ikan ini memiliki jantung yang terbagi menjadi 2 ruangan, yaitu atrium atau serambi yang berdinding tipis dan ventrikel atau bilik yang berdinding tebal. Nah, di antara serambi dan bilik terdapat sebuah katup. Sistem sirkulasi dimulai dari jantung yang mengalirkan darah keluar melalui aorta ventral, kemudian mengalir ke insang. Nah, di dalam insang ini aorta bercabang-cabang menjadi pembuluh-pembuluh yang lebih kecil. Ya, pembuluh kapiler ini akan melepaskan karbon dioksida ke dalam air ya, dan mengambil oksigen dari dalam air. Ya, dari pembuluh kapiler pada insang, darah akan mengalir menuju aorta.
Melalui cabang-cabang aorta, darah mengalir menuju pembuluh-pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Selanjutnya, darah mengikat karbon dioksida dari jaringan kemudian kembali menuju jantung melalui vena. Dalam satu kali peredaran darah, hanya satu kali peredaran melalui jantung, sehingga sistem peredaran darah pada ikan disebut sistem peredaran darah tunggal. Selanjutnya, katak. Nah, jantung katak terdiri atas dua buah serambi yang berdinding tipis dan sebuah bilik. Sistem sirkulasinya dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak oksigen dari paru-paru ke serambi kiri. Nah, dari serambi masuk ke bilik sehingga terjadi pencampuran antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida berasal dari jaringan tubuh yang masuk melalui serambi kanan. Dari bilik, darah akan dipompa keluar menuju aorta. Aorta yang keluar dari bilik bercabang menjadi lengkung aorta kanan dan lengkung aorta kiri. Masing-masing lengkung aorta bercabang menuju kepala, membentuk arteri utama menuju organ tubuh, serta bercabang menuju ke paru-paru dan kulit. Di paru-paru dan kulit, darah melepaskan karbon dioksida. Di paru-paru, darah mengambil oksigen dan akhirnya akan dikirim kembali menuju serambi kiri melalui pembuluh balik paru-paru. Oke, selanjutnya burung. Jantung burung terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara ventrikel kanan dan kiri sudah sempurna sehingga tidak terjadi pencampuran darah. Pada mulanya, darah beredar masuk ke jantung melalui vena menuju serambi kanan dan mengalir ke bilik kanan. Selanjutnya, bilik kanan akan memompa darah keluar jantung menuju paru-paru. Darah di pembuluh kapiler dan paru-paru akan melepas CO2 dan mengikat O2. Selanjutnya, darah keluar dari paru-paru melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri dan diteruskan ke bilik kiri. Setelah itu, dari bilik kiri darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah pada aves termasuk peredaran darah ganda. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk interaksi sosial di masyarakat. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, antar anggota masyarakat saling berinteraksi. Apa itu interaksi? Berinteraksi artinya berhubungan satu dengan yang lain. Mereka perlu berinteraksi satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk interaksi dalam kehidupan bermasyarakat adalah kerjasama. Nah, kerjasama itu sendiri merupakan kegiatan dalam masyarakat yang dilakukan bersama-sama. Contoh kerjasama itu seperti kerja bakti atau gotong royong, membantu hajatan, takziah, membesuk orang sakit, tolong-menolong dalam kebaikan. Ya. Bentuk-bentuk interaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, yang pertama, interaksi dalam kegiatan sosial, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat. Contohnya, kegiatan sosial itu kerja bakti, posyandu, donor darah, bakti sosial ya. Yang kedua, interaksi dalam kegiatan ekonomi, yaitu berkaitan dengan perputaran uang, barang, dan jasa. Kegiatan ekonomi ini meliputi kegiatan konsumsi, produksi, distribusi. Contoh kegiatan ekonomi itu adalah pertanian, perikanan, dan perdagangan. Yang ketiga, interaksi dalam kegiatan budaya, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan tari, musik, drama, seni rupa, dan kerajinan. Contoh kegiatan budaya itu seperti pameran seni, pertunjukan seni, karnaval budaya. Ya. Lanjut, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perbuatan yang disengaja atau tidak dengan cara menanggung segala akibat dari perbuatan tersebut. Contoh pelaksanaan tanggung jawab itu misalnya ada suatu kegiatan yang disepakati melalui musyawarah oleh warga seperti kerja bakti membersihkan jalan setiap minggu, pertemuan warga setiap bulan, posyandu, ronda bergiliran setiap malam, donor darah setiap bulan. Nah, seperti kegiatan itu ya. Nah, maka hasil dari musyawarah yang telah disepakati bersama itu, semua warga bertanggung jawab melaksanakan
melaksanakan aturan tersebut. Bagaimana cara bertanggung jawabnya? Yaitu dengan melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, latihan kalian hari ini ada 5 soal. Nah, untuk pengerjaannya kalian kerjakan di buku tulis daringnya ya. Setelah kalian kerjakan, kalian foto dan dikirim ke classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.